sahabat hukum, perkenalkan nama saya Mahdalena, NPM 2018 semester 2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai rangkuman hukum administrasi negara dari bab 1 sampai bab 5. Kita masuk ke bab yang pertama, bab 1, pengantar hukum administrasi negara. A. Istilah dan pengertian. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administrate, yang artinya setiap penyusunan keterangan dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan tujuan untuk mendapat suatu ikhtisar keterangan dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lainnya. Sedangkan arti dari administrasi negara ada 3, yaitu 1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau instansi politik. Artinya meliputi organ yang berada di bawah pemerintahan, mulai dari presiden, menteri, gubernur, termasuk bupati atau wali kota. 2. Sebagai fungsi atau sebagai aktivitas, yakni sebagai kegiatan mengurus kepentingan negara. 3. Sebagai proses teknisi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan. Artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Hukum administrasi negara diartikan juga sebagai hukum yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan rakyat. B. Istilahan berasal dari beberapa negara seperti Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, dan Indonesia. C. Tujuan administrasi negara. Tujuan administrasi negara itu sendiri adalah memberikan dan kewenangan terhadap penjabat administrasi negara serta memberikan perlindungan rakyat atau badan hukum perdata dari tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi negara. Biaya perbedaan HAN dan HTAN. Jika hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur pembentukan lembaga-lembaga negara, baik itu tingkat pusat maupun daerah, maka hukum administrasi negara merupakan hukum mengenai operasi atau pengendalian terhadap lembaga-lembaga negara tersebut dalam menjalankan fungsinya. HAN dibagi menjadi 2. 1. Hukum administrasi negara umum berkenaan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi. 2. Hukum administrasi, hukum terkait dengan bidang tertentu saja seperti hukum kepegawaian, hukum lingkungan, hukum tata ruang, dan hukum kesehatan, dan lain-lain. Kita masuk ke bab 2, instrumen pemerintahan. A. Pengertian instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintahan atau administrasi negara dalam melaksanakan suatu tugas. Kedudukan pemerintahan itu sendiri adalah 1. Sebagai organ hukum atau bertindak untuk dan atas nama negara. 2. Sebagai administrasi negara dapat bertindak baik dalam lapangan maupun dalam pelayanan. B. Wewenang. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan atau pejabat untuk bertindak dalam ranah hukum. Wewenang secara umum adalah hukum untuk melakukan suatu atau pemerintahan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu agar mencapai tujuan tertentu. Dalam HAN, wewenang dapat diartikan sebagai kemampuan yang diberikan undang-undang yang berlaku dan memiliki akibat hukum yang sah. Perbedaan wewenang dan kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan. Artinya, barang siapa subjek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan suatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Dalam keputusan hukum administrasi, ada 3 cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.
Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Atribusi dapat dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Delegasi adalah perlimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Bentuk-bentuk instrumen pemerintahan. 1. Peraturan perundang-undangan. 2. Keputusan tata usaha negara atau KTUN. 3. Peraturan kebijakan. 4. Rencana. 5. Instrumen hukum perdata. Kesimpulan dari bab ini adalah instrumen pemerintahan adalah alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintahan dan administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Berkenan dengan struktur norma hukum administrasi negara ini, H.N. Packwijin atau William Knightnenblad mengatakan bahwa hukum material mengatur perbuatan manusia. Peraturan normal di dalam hukum administrasi negara memiliki struktur yang berbeda dibanding dengan struktur norma hukum perdata dan pidana. Kita masuk ke bab 3, penegakan HAM. Tenbregen menyebutkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi 1. Pengawasan dan 2. Penegakan sanksi. Pengawasan berasal dari kata awas yang berarti penjagaan. Pengawasan dalam ilmu administrasi merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. GRTRI menggunakan istilah kontrol, yaitu control is to determine what is a competent, evaluate it and apply competitive measure if needed to ensure rules in keeping with the plan. Lebih lanjut, Bagirmanan menyebutkan bahwa kontrol mengandung dimensi pengawasan, berkaitan dengan pembatasan, dan pengadilan, berkaitan dengan arahan. Paulus E. Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara, yaitu bahwa 1. Ditinjau dari segi kedudukan dari badan atau organ yang melaksanakan kontrol itu. Terdapat badan atau organ yang dikontrol dapat dibedakan, yaitu A. Kontrol intern, B. Kontrol ekstern. 2. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya pengawasan atau kontrol di badan dibedakan atas A. Kontrol a priori, B. Kontrol a posteriori. 3. Ditinjau dari segala objek yang diawas dibedakan atas A. Kontrol dari segi hukum, B. Kontrol dari segi kemanfaatan. Penegakan sanksi dalam HAM. Menurut JBJN Tenjamin, penegakan hukum administrasi menurut PDHAN-DKK dalam HAN menggunakan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintah di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya, terdiri dari 1. Sanksi reparatoir, 2. Sanksi punitif, 3. Sanksi regresif. Sanksi dalam hukum administrasi terdiri dari 1. Bestur sadwang, paksaan pemerintah, 2. Penarikan kembali keputusan yang mengutamakan, 3. Penegakan denda administrasi, 4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah atau duang song. Masuk ke bab 4, perlindungan HAM. Penyelenggaraan pemerintahan tidak selalu berjalan sebagaimana aturan. Sering terjadi penyelenggaraan pemerintahan ini menimbulkan kerugian bagi rakyat. Perbuatan pemerintahan yang dimaksud terjadi apabila terpenuhi unsur-unsur. 1. Penguasaan yang berbuat secara yudiris, memiliki kewenangan
untuk berbuat atau ada peraturan dasarnya. 2. Dalam mempertimbangkan yang terkait dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah, unsur kepentingan umum kurang diperhatikan. 3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian konkret bagi pihak tertentu. Perlindungan terhadap masyarakat dalam bidang HAN. Menurut Philippus M. Hajon, perlindungan HAN ada dalam dua bentuk, yaitu preventif, 2. Represif. 1. Preventif. Menurut pendapat Hajon, lebih lanjut, perlindungan preventif terhadap masyarakat dalam bidang hukum dapat meliputi pemberian hak bagi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang memadai serta jaminan prosedur administrasi yang standar atau baku dalam proses-proses pelayanan di bidang administrasi. 2. Represif. Sementara untuk perlindungan masyarakat terdapat tindakan pemerintahan melalui jalur represif, yaitu 1. Melalui upaya administrasi Viden pasal 48 nomor John pasal 51 ayat 3, melalui gugatan Viden pasal 1 angka 5 John pasal 3. Upaya administrasi. Menurut penjelasan pasal 40 Undang-Undang Peraturan, maka upaya administratif merupakan sarana perlindungan hukum bagi masyarakat, warga masyarakat, orang perorangan atau badan hukum perdata yang terkena keputusan tata usaha negara atau bestsitting yang merugikannya melalui badan atau pejabat tata negara di lingkungan pemerintahan itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan yang terdiri dari A. Prosedur keberatan apabila penyelesaian sengketa tata usaha negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut. B. Prosedur banding administrasi apabila penyelesaian sengketa tata usaha negara tersebut dilakukan oleh instansi lain dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. Gugatan dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Peraturan disebutkan bahwa gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan TUN yang diajukan sesuai dengan kompetensi atau kewenangan dari peradilan yang terdiri dari 1. Kompetensi relatif, kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. 2. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi maupun ataupun pokok sengketa. Subjek dalam sengketa TUN. 1. Penggugat. 2. Tergugat. 3. Pihak ketiga yang berkepentingan. Perbedaan antara peradilan TUN dengan upaya administrasi. Peradilan ditangani oleh lembaga peradilan dan dilakukan di hadapan majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara. Pada umumnya, pada upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui upaya peradilan, maka penyelesaian sengketa hanya meliputi pada penerapan A. Peraturan perundang-undangan, B. AUPB, jaminan terhadap objektivitas penguji. Upaya administrasi. Pada upaya administrasi, proses penanganan dilakukan oleh instansi itu sendiri atau suatu badan yang secara khusus dibedakan pemerintah untuk menangani kasus sengketa tata usaha negara tersebut. Pada upaya administrasi, maka penilaian atas perkara dilakukan lengkap tidak hanya kepada masalah ketentuan hukumnya, rehmatikatnya saja, tetapi juga meliputi penilaian terhadap kemanfaatan diomatikatnya juga.
Sisi negatifnya pada tingkatan aktivitas penguji. Kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab 5, kodifikasi hukum administrasi negara. Kodifikasi hukum administrasi negara adalah pembukaan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Ditinjau dari segala bentuknya, hukum dapat dibedakan atas A. Hukum tertulis, statute law, written law, yaitu hukum yang dicantumkan dalam peraturan-peraturan. B. Hukum tak tertulis, unstatute law, unwritten law, yaitu hukum yang masih hidup dan dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlaku ditaati seperti satu peraturan perundang-undangan atau hukum kebiasaan. Unsur-unsur dari suatu kodifikasi: A. Jenis-jenis hukum tertentu. B. Sistematis, suatu kebulatan, susunan atau keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian untuk mencapai suatu tujuan, yaitu penyusunan satu jenis hukum ke dalam satu sistem kitab undang-undang. C. Komprehensif atau lengkap serta memuat suatu penyelesaian secara tuntas. Tujuan kodifikasi hukum tertulis untuk memperoleh A. Kepentingan hukum, B. Penyederhanaan hukum, C. Kesatuan hukum. Contoh kodifikasi hukum di Eropa: A. Corpus Juris Civilis yang diusahakan oleh Kaisar Justinianus dari Kerajaan Romawi Timur dalam tahun 527 sampai 565. B. Kode Civil yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon di Prancis dalam tahun 1604. Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Sipil 1 Mei 1848, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 1 Mei 1848, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1 Januari 1918, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 31 Desember 1981. Aliran-aliran praktek hukum sehubungan dengan adanya kodifikasi hukum. 1. Aliran legismen yang berpendapat bahwa hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum. 2. Aliran Vierrechteren yang berpendapat bahwa hukum terdapat di dalam masyarakat. 3. Aliran Rechtsbinding adalah aliran di antara aliran legisme dan aliran Vierrechteren. Aliran Rechtsbinding berpendapat bahwa hukum terdapat dalam undang-undang yang diselaraskan dengan hukum yang ada di dalam masyarakat. Tentang kesulitan melaksanakan kodifikasi, hal ini pernah dikemukakan oleh Donner dengan 2 alasan. 1. Peraturan hukum itu berubah lebih cepat dan sering mendadak, berbeda dengan peraturan hukum privat dan hukum bidang yang berubahnya terjadi secara perlahan dan berangsur-angsur. 2. Perbuatan peraturan HAN tidak hanya terletak di suatu pusat. Di Indonesia, Presiden dan DPR dan hampir semua departemen membuat juga peraturan HAN sehingga lapangan HAN semakin luas. Baik, itu tadi penyampaian materi hukum administrasi negara dari bab 1 sampai bab 5. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.